Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mengerjakan isu diskusi kami tentang perkembangan model atom dan partikel penyusun atom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Galang Ramadan. Saya Yola Aisyah. Saya Muhammad Farel. Nah, kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Teman-teman tahu nggak, teori atom merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari sebuah benda. Menurut sejarah yang tercatat, penemu teori atom adalah seorang yang berasal dari Yunani, yakninya Demokritus. Berikut perkembangan teori atom dari zaman ke zaman. Pertama, model atom Dalton. John Dalton tahun 1776 sampai 1844 adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom dapat didasarkan pada anggapan: 1. Semua benda tersusun atas atom. 2. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. 3. Atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. 4. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik suatu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. 5. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisah dari atom-atom yang tidak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Namun sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Dia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Secara garis besar, teori atom memiliki kelemahan antara lain. 1. Masih ada partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron. 2. Atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. 3. Tidak dapat mengenal muatan sifat atau listrik materi, sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berkaitan. 4. Beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul, seperti molekul unsur terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Sedangkan kelebihannya yaitu dapat menjelaskan hukum kombinasi kimia, yaitu hukum komposisi konstan dan kelipatan proporsi. 2. Model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola pejal, yaitu bola padat yang bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom Thomson. Namun sayangnya teori atom Thomson juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. 2. Tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Sedangkan kelebihan dari atom Thomson yaitu model ini membuktikan keberadaan partikel bermuatan negatif yang lebih kecil dari atom, yaitu elektron, sehingga atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain itu, model ini menerangkan bahwa atom tersusun dari bagian yang bermuatan positif dan negatif. 3. Model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Yang pertama, atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. 2. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Rutherford berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang terletak yang kelak disebut dengan kulit atom. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kelebihan dari atom Rutherford yaitu dapat membuktikan bahwa atom tersusun dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Dapat memperkirakan ukuran jari-jari atom. Dan kelemahan atom ini adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. 4. Model atom Niels Bohr. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Dari tata sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr yaitu: 1. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. 2. Elektron
elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, akan memancarkan energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Kelemahannya yaitu adanya radius terorbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Kelebihannya yaitu menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran emisi atau serempat absorpsi dari atom hidrogen. 5. Model atom atau mekanika kuantum. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada 1926. Schrödinger menjalankan partikel tak hanya gelombang-gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kejadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan mencantum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu di inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut orbitas, di mana orbitas menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit. Dari subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan. Elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Selanjutnya, C. Rangkuman. Secara singkat, perkembangan atom dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Dalton menyarankan bahwa atom adalah bagian kecil dari materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. 2. Thomson menyatakan bahwa atom adalah partikel sensitif dengan elektron terbesar di dalamnya. 3. Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. 4. Neil Bohr menyatakan bahwa elektron yang berputar mengelilingi atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu. 5. Mekanik kuantum menemukan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron yang dinamakan dengan orbital. 1. Penemuan elektron. Percobaan tabung sinar katode pertama kali dilakukan oleh William Rutgers pada tahun 1875. Hasil eksperimennya yaitu ditemukannya seberkas sinar yang disebut dengan sinar katode. George Johnston Stoney pada tahun 1891 yang mengusulkan nama sinar katode disebut elektron. Anthony Henry Berkouwer pada tahun 1896 menentukan sinar yang dipancarkan dari unsur-unsur radioaktif yang sifatnya mirip dengan elektron. Selanjutnya yang kedua, penemuan proton. Jika massa elektron 0 berarti suatu partikel tidak mempunyai massa. Namun pada kenyataannya partikel materi merupakan massa yang dapat diukur dan atom itu netral. Bagaimana mungkin atom itu bersifat netral dan mempunyai massa jika hanya ada elektron saja dalam atom? Eugen Goldstein tahun 1886 melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katode yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Hasil eksperimen tersebut membuktikan bahwa pada saat terbentuk elektron yang menuju anode, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katode. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif paling kecil baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut dengan proton. Massa proton sama dengan 1 SRA atau satuan massa atom, dan muatan proton sama dengan +1. 3. Penemuan inti atom. Setelah penemuan proton dan elektron, Ernest Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah istilah inti atom. Ernest Rutherford dibantu oleh Hans
Geiger and Ernest Mardes tahun 1911 menemukan konsep inti atom didukung oleh penemuan sinar X oleh W.C. Röntgen pada tahun 1865 dan penemuan zat radioaktif pada tahun 1896. Percobaan Rutherford dapat digambarkan sebagai berikut. Percobaan Rutherford. Hamburan sinar alfa oleh lempeng emas. Hasil percobaan ini membuat Rutherford menyatakan bahwa hipotesisnya atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada dalam inti atom, sehingga dapat diprediksi bahwa ada partikel lain di dalam inti atom. 4. Penemuan neutron. Prediksi dari Rutherford membaca W. Bode dan H. Becher tahun 1930 melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom berilium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Eksperimen ini dilanjutkan oleh James Chadwick tahun 1932. Chadwick mengamati bahwa berilium yang ditembak dengan partikel A memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun magnet listrik. Partikel ini bersifat netral atau tidak bermuatan. Sifat-sifat neutron adalah 1. Tidak bermuatan karena sinar neutron dalam medan listrik ataupun medan magnet tidak dibelokkan ke kutub positif dan negatif. 2. Mempunyai massa yang hampir sama dengan massa atom, yaitu 1,675 dikali 10 per 24 gram atau 1087 SMA.